Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Jam tayang berubah, timnas Indonesia versus Australia. Martin Paes bikin fans merinding. Pelatih Australia takuti dua hal dari Indonesia. Dan line up timnas Indonesia akan berubah lagi. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu. Seluruh atau 6 kontestan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan bertanding hari ini Selasa 10 September, termasuk timnas Indonesia versus Australia. 3 pertandingan matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung hari ini Selasa 10 September malam waktu Indonesia Barat. Ketiga pertandingan tersebut adalah China versus Arab Saudi, Indonesia versus Australia, dan Bahrain versus Jepang. Pertandingan China versus Arab Saudi dan Indonesia versus Australia akan digelar berbarengan pada Selasa 10 September pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Laga China versus Arab Saudi akan digelar di Stadion Dalian Suwon Football Dalian, sedangkan laga Indonesia versus Australia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan Indonesia versus Australia bisa ditonton secara langsung di RCTI. Selain itu, laga Indonesia versus Australia juga bisa disaksikan melalui live streaming di Vision Plus. Jadwal pertandingan timnas Indonesia versus Australia sendiri ada perubahan jam tayang jika dibandingkan laga sebelumnya saat jumpa Arab Saudi yang berlangsung dini hari. Berstatus sebagai tuan rumah, laga timnas Indonesia versus Australia akan ditayangkan di jam prime time pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pertandingan Bahrain versus Jepang akan digelar di Bahrain National Stadium Diva pada Selasa 10 September pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pada klasemen grup C, Jepang kini memimpin dengan torehan 3 poin, disusul Bahrain dengan poin yang sama. Kemudian di peringkat ketiga ditempati Arab Saudi dengan 1 poin, diikuti Indonesia di posisi keempat dengan poin yang sama. Sementara Australia kini berada di posisi kelima dengan 0 poin, kemudian China di dasar klasemen dengan 0 poin. Pelatih timnas Australia Graham Arnold memperhatikan 2 hal ketika menghadapi timnas Indonesia. Kedua hal tersebut adalah mental dan bagaimana timnya bereaksi usai kalah dari Bahrain di laga perdana. Timnas Indonesia versus Australia akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa 10 September 2024. Laga tersebut menjadi laga kedua di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arnold menyadari pertandingan menghadapi timnas Indonesia akan berjalan sulit, apalagi timnas Indonesia akan bermain di kandang sendiri. Selain itu, tim besutan Sinteyong itu tengah berada dalam kondisi mental yang bagus usai menahan imbang Arab Saudi 1-1 di kandangnya. Kami sudah melihat timnas Indonesia bermain, kami sudah melihat kekuatan dan gaya bermain yang diterapkan mereka, kata Arnold di konferensi pers Jakarta Senin 9 September 2024. Tim Australia tengah membutuhkan kemenangan setelah sebelumnya di laga pertama takluk dari Bahrain 0-1. Untuk itu mereka ingin timnya memiliki mentalitas yang lebih baik dalam respons yang positif saat menghadapi timnas Indonesia. Di pertandingan sebelumnya memang bukan hasil yang kami sukai, tetapi seperti yang tadi dibilang, kami akan lebih memperhatikan mental dan bagaimana kami bereaksi setelah kalah di laga perdana untuk menghadapi timnas Indonesia, kata Arnold menambahkan. Martin Paes tidak sabar dengar lagu Indonesia Raya dan Tanah Airku menggema di stadion, yang artinya bermimpi besar Indonesia kalahkan Australia. Kiper timnas Indonesia Martin Paes tidak sabar memainkan debut pertandingan kandang dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini diungkapkan Paes saat jumpa awak media di Stadion Madia sebelum sesi latihan bersama timnas.
Jujur saya berharap banyak, saya melihat beberapa cuplikan, saya telah melihat GBK, saya tidak sabar menantikan lagu kebangsaan diputar di sana, kata Paes. Saya pikir setelah pertandingan ada lagu Tanah Airku, sesuatu yang sangat spesial. Tidak sabar merasakan energi yang memacu kami sebab kami sudah merasakannya di Arab Saudi. Supporter tandangnya sangat luar biasa, ujar Paes menambahkan. Kiper yang membela FC Dallas ini telah memainkan debut bersama timnas Indonesia pada pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Sebelumnya Paes sempat dikabarkan baru bisa didaftarkan dalam laga saat pertandingan Indonesia versus Australia. Lalu berita bagus datang sehari sebelum laga melawan Arab Saudi pada Rabu 4 September 2024. Ia pun langsung mendapat kepercayaan dari pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk turun sebagai starter di bawah Mister Gawang. Kepercayaan yang diberikan Sintayong dibayar lunas oleh Paes. Ia melakukan beberapa penyelamatan krusial yang menghindarkan Indonesia dari kekalahan. Salah satu penyelamatan gemilang Paes adalah saat menepis sepakan penalti Salam Al-Dawsari pada paruh kedua. Timnas Indonesia pun bisa pulang dengan raihan hasil seri 1-1 dari kandang Arab Saudi. Jelang menghadapi Australia pada Selasa 10 September 2024 di Stadion GBK, Paes mengungkapkan proses adaptasinya selama berada di Indonesia berjalan lancar. Ia mengaku lebih mudah melakukan penyesuaian di Indonesia dibanding saat berada di Arab Saudi. Saya pikir tidak ada hal yang buruk, saya rasa Arab Saudi sangat lembab dan panas, di sini jauh lebih sejuk. Ini sangat baik, sekarang pertama kali latihan tetapi saya pikir lebih sulit untuk bermain di Arab Saudi ketimbang di sini saat ini, ungkap Paes. Lineup timnas Indonesia versus Australia dikabarkan ada sedikit perubahan. Timnas Indonesia akan menjamu Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada malam nanti. Skuad Garuda mendapat tambahan kekuatan dengan ketersediaan Justin Hapner. Hapner sebelumnya sempat absen saat timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 Jumat dini hari 6 September 2024 karena masih harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Posisinya saat itu pun digantikan oleh Calvin Verdong yang bermain sebagai bek tengah kiri. Pelatih Sintayong mengaku belum bisa memastikan apakah akan langsung menurunkan Hapner sebagai starter atau tidak. Ia mengatakan masih memantau perkembangan bek asal klub Wolverhampton Wanderers tersebut. Walau demikian, peluang Hapner untuk langsung bermain sejak menit awal terbuka lebar. Hal ini mengingat pemain berusia 20 tahun itu memiliki kemampuan bertahan sebagai bek tengah yang lebih baik ketimbang Calvin Verdong, karena itu memang posisi aslinya. Dengan begitu Verdong dapat kembali ke posisi semulanya sebagai winger back. Di sisi lain, Nathan Tujuon yang sebelumnya bermain sebagai bek sayap kemungkinan besar akan digeser ke tengah untuk berduet bersama Tom Hai sebagai dua pivot. Hai bakal bertugas menghadirkan bola ke depan, sementara Nathan lebih menjadi pemotong serangan Australia yang sesekali juga bisa membantu lini serang. Terlepas dari itu, komposisi susunan pemain yang akan diturunkan Sintayong nanti diperkirakan tidak akan banyak berubah di posisi kiper. Martin Paes hampir pasti menjadi starter, kemudian dua bek tengah selain Hapner ada Rizky Ridho dan juga J. Itnas. Bergeser ke posisi wingback kanan, Sandy Walsh yang memiliki kemampuan bertahan cukup baik berpeluang besar kembali menjadi starter. Sementara untuk trio lini depan diprediksi bakal diisi oleh Rafael Struijk, Ragnar Oratmengen, dan Wetan Sulaiman. Sintayong diperkirakan akan menggunakan formasi dasar 3-4-3 yang bisa berubah menjadi 5-4-1 saat bertahan. Berikut prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Australia. Martin Paes, Rizky Ridho, J. Itnas, Justin Hapner, Nathan Tujuon, Tom Hai, Sandy Walsh, Calvin Verdong, Wetan Sulaiman, Ragnar Oratmengen, dan juga Rafael Struijk. Itulah berita timnas Indonesia hari ini guys, bagaimana tanggapan kalian?